Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar dari rumah melalui TVRI. Hari ini pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kita akan membantu adik-adik yang sedang belajar dari rumah melalui TVRI. Setelah video tayangan pembelajaran melalui TVRI, ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh adik-adik untuk dapat membantu adik-adik lebih memahami tentang materi yang dipelajari. Kita mulai saja pembahasan soal-soalnya. Yang pertama, soal untuk SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Apa soalnya? Soalnya adalah yang pertama, tuliskan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian soal yang kedua, apa yang membuatmu bangga sebagai orang Indonesia? Itu adalah dua pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nah, kita bahas jawabannya seperti apa. Ini jawaban hanya untuk membantu. Adik-adik dapat mengembangkannya dengan orang tua di rumah. Nomor 1, tuliskan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kira-kira untuk mengisi kemerdekaan, adik-adik dapat mengisinya dengan belajar dengan rajin. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga mengikuti upacara untuk menghormati jasa para pahlawan. Karena sekarang masih pada masa pandemi, jadi hal itu tidak bisa kita lakukan. Yang terpenting adik-adik harus rajin belajar di rumah. Kemudian bisa juga mengikuti lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Kalau yang belum bisa mengadakan lomba, berarti tetap jaga jarak aman di rumah ya. Atau bisa juga saling membantu antar teman, kemudian rajin beribadah, bisa juga hormat dan patuh pada orang tua, kemudian sopan terhadap guru, baik dalam berbicara maupun dalam bertutur kata. Kira-kira itulah yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian untuk soal yang nomor 2, apa yang membuatmu bangga sebagai orang Indonesia? Apa yang membuat kita bangga? Yang pertama, kita harus bangga karena kita beruntung memiliki status warga negara yang sah, yaitu Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Dari banyaknya perbedaan itulah yang harusnya menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap negara Indonesia. Karena banyaknya perbedaan itu pula, Indonesia semakin kaya dan semakin dikenal oleh bangsa lainnya. Kira-kira itu contoh jawaban dari pertanyaan untuk siswa kelas 1 sampai 3 tingkat SD. Kita lanjutkan untuk tingkat SD kelas 4 sampai 6. Kira-kira pertanyaan yang muncul seperti apa? Inilah pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapatmu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Yang kedua, pertanyaannya, mengapa para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok menjelang proklamasi kemerdekaan? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Soekarno? Itulah 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, menurut pendapatmu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Kira-kira ini contoh jawabannya. Tujuan dari mempelajari sejarah yaitu untuk mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencapai masa depan. Itu untuk soal yang pertama. Kira-kira contohnya seperti itu. Adik-adik bisa mengembangkannya.
Kemudian untuk soal yang kedua, mengapa para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok menjelang proklamasi kemerdekaan? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sebelum kita merdeka, dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh para pemuda. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada peristiwa tersebut, Mr. Ahmad Subarjo meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi selambat-lambatnya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Setelah didapat kesepakatan dari golongan tua dan muda, Soekarno dan Hatta dapat kembali ke Jakarta. Kira-kira itulah contoh jawaban untuk nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Soekarno? Kita harus belajar sejarah agar memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut Nusantara dari tangan penjajah. Tidak hanya memahami, kita juga harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, membangun dan mempertahankan rasa cinta tanah air dengan cara misalnya memilih produk-produk dalam negeri. Itulah contoh jawaban untuk kelas 4 sampai 6 tingkat sekolah dasar. Kita lanjutkan untuk tingkat SMP dan sederajat. Kira-kira pertanyaannya apa saja? Dilihat pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, jelaskan pengertian dari fungsi. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya pemetaan dari A yang anggotanya A, B, dan C, berarti ada 3 anggotanya. Kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 anggotanya. Pertanyaan ketiga, fungsi F dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B. Jika F min 4 sama dengan min 19 dan F5 sama dengan 8, maka tentukan nilai A dan B. Bagaimana cara menjawabnya? Kita bahas. Nomor 1, jelaskan pengertian dari fungsi. Fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan, dinamakan sebagai domain, kepada anggota himpunan yang lain, dinamakan sebagai kodomain. Itu pengertian fungsi. Kita lanjutkan nomor 2. Dilihat. Anggota A sama dengan A, B, C. Berarti ada 3. Anggota B sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Berarti cara menjawab pemetaannya, banyak pemetaannya, tinggal NB pangkat NA. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Cukup mudah. Kita lanjutkan nomor 3. Dilihat nomor 3. Rumus Fx sama dengan Ax plus B. Kemudian diketahui jika F min 4 sama dengan min 19 dan F5 sama dengan 8. Tentukan nilai A dan B. Kita lihat cara menjawabnya. Tadi diketahui rumusnya Fx sama dengan Ax plus B. Kemudian F min 4 sama dengan min 19. Berarti Fx sama dengan min 19. Kemudian F5 sama dengan 8. Berarti Fx sama dengan 8. Ini yang diketahui. Yang ditanya nilai A dan B. Bagaimana cara menjawabnya? Rumusnya yang pertama, Fx sama dengan Ax plus B. Nah, yang ini yang pertama, F min 4 sama dengan min 19. Berarti min 4A plus B sama dengan min 19. Ini persamaan yang pertama, min 4A plus B sama dengan min 19. Kemudian persamaan yang kedua, Fx sama dengan 8, F5 sama dengan 8. Berarti 5A plus B sama dengan 8. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi min 4A plus B sama dengan min 19. Persamaan yang kedua 5A plus B sama dengan 8. Ini kita kurangi. Min 4A dikurangi 5A sama dengan min 9A. B dikurang B habis. Min 19 dikurang 8 sama dengan min 27. Jadi A sama dengan min 27 dibagi min 9 sama dengan 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 3.
Nah, karena nilai A sudah ketahuan 3, kita masukkan ke persamaan 5A plus B sama dengan 8. A-nya 3, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 15 plus B sama dengan 8. Berarti nilai B, berarti 8 dikurang 15 sama dengan min 7. Berarti nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan min 7. Itu untuk tingkat SMP. Oke, kira-kira cukup, mudah-mudahan membantu. Semangat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.